Pasti dong. Kita penuh sukacita nih Kak Christine nih. Iya. Adik-adiknya udah pada mandi soalnya, udah pakai pada baju rapi, siapin Alkitab dan persembahannya, dan siapkan juga hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, Kakak Deb dan Kakak Christine akan mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo berdiri semua, semangat ini. Kita mau nyanyi lagu ya. Judulnya adalah Bapa di Sorga. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Sekali lagi ya. masih semangat. Semangat. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Oke, sebelumnya kita mau berdoa bukan yang dipimpin oleh Kak Bunda. Iya, kita mau doa ya adik-adik ya, sikapnya yang baik. Lipat tangan, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan untuk kasih setia-Mu yang selalu kami rasakan setiap harinya. Kami sebentar lagi akan beribadah Tuhan. Tolong Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang menyiapkan hati pikiran kami untuk kami hanya mau fokus untuk beribadah Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita mau nyanyi satu lagu yaitu Tuhan Kau Memanggil Aku. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik semua? Semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap mendengarkan firman Tuhan, pastinya adik-adik sudah memegang Alkitabnya masing-masing. Kalau sudah megang Alkitabnya masing-masing, Kak Kesha mau ajak adik-adik semuanya untuk buka Alkitabnya. Kita mau baca Alkitab dari kitab Wahyu. Ayo, ada yang tahu kitab Wahyu ada di mana? Kitab Wahyu itu adalah kitab yang terakhir di Perjanjian Baru. Ya, buka kitabnya dari kitab Wahyu pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 7. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Nah, sebelum kita mulai baca firman Tuhan,
Kak Kesha mau ajak adik-adik untuk berdoa. Semuanya sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan yang Kau berikan sehingga kami boleh beribadah di pagi hari yang indah ini dengan nafas kehidupan yang baru Tuhan, dengan hati yang bersuka cita, dengan tubuh yang kuat. Kiranya Engkau mau memberkati kami yang akan membaca firman-Mu, biarlah apa yang kami baca Tuhan dapat kami mengerti dan firman-Mu boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami. Inilah doa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai baca Alkitabnya. Kita akan baca secara bersama-sama Kitab Wahyu pasalnya yang kedua ayat 1-7. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jauh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, kira-kira dari firman yang sudah kita baca, adik-adik tahu nggak sih kita sedang membicarakan siapa? Ada yang tahu? Ya, kita sedang membicarakan jemaat mula-mula yang berada di kota Efesus pada saat itu. Nah, adik-adik, jadi ceritanya jemaat mula-mula di kota Efesus pada zaman itu adalah jemaat yang setia melakukan kehendak Tuhan Allah. Jemaat-jemaat di sana itu berani untuk menolak pengajaran-pengajaran dari rasul-rasul palsu, pengajaran dari orang-orang yang menyesatkan. Nah, tapi di tengah pergumulan dan tantangan yang dihadapi oleh jemaat di Efesus pada saat itu, mereka kehilangan kasih mula-mula. Jadi yang semulanya mereka itu taat dan setia melakukan kehendak Tuhan, akhirnya mereka jauh dari kasih yang biasanya mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Nah, jadi pada saat itu kota Efesus dikuasai atau di naungan pemerintahan, di bawah naungan pemerintahan Kekaisaran Roma. Jadi pada saat itu Kekaisaran Roma itu membangun banyak sekali kuil-kuil penyembahan terhadap dewa-dewa. Jadi pada saat itu ada kuil yang lumayan terkenal, namanya kuil Artemis. Jadi itu adalah salah satu kuil yang sampai sekarang pun juga masih ada. Bahkan selain menyembah atau berdoa di kuil-kuil tersebut, Kaisar Roma sendiri pada saat itu juga disembah oleh penduduk setempat karena dianggap sebagai dewa. Jadi pada saat itu jemaat di Efesus, khususnya pengikut Kristus, mereka dipaksa untuk menyembah berhala, menyembah Kaisar Roma. Padahal pada saat itu mereka ini sangat setia melakukan kehendak Tuhan Allah. Mereka selalu melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Mereka selalu menyebarkan berita sukacita. Mereka selalu menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan mereka. Tapi seiring berjalannya waktu dan juga tekanan dari pemerintahan setempat dan penduduk-penduduk kafir. Kafir itu artinya mereka tidak percaya kepada Tuhan. Jadi mereka itu takut
kalau mereka akan dianiaya karena mereka tidak mau menyembah kaisar. Nah, oleh sebab itu keberanian yang dimiliki oleh jemaat mula-mula di Efesus itu memudar. Jadi kasih yang semula mereka punya, ketekunan terhadap kehendak-kehendak Tuhan Allah, dan juga segala perbuatan-perbuatan baik, mereka itu mulai luntur adik-adik. Nah, di sini dari kitab Wahyu kita mau diingatkan sekali lagi bahwa sebagai pengikut Kristus, khususnya adik-adik yang ada di rumah nih, kalau kita harus selalu melakukan yang namanya pertobatan. Pertobatan itu adalah berpaling dari kebiasaan-kebiasaan atau perlakuan-perlakuan yang jahat. Jadi kita termaksud kakak, termaksud adik-adik, dan mama papa di rumah, keluarga, semua orang di lingkungan adik-adik, kita semua harus selalu melakukan kehendak dan taat akan perintah Tuhan. Karena kenapa? Kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, pastinya Tuhan Allah akan marah, Tuhan Allah akan bersedih, dan pastinya Tuhan tidak mau memberkati kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai pengikut Kristus, sebagai umat pilihan Tuhan, kita harus selalu menaati segala ketetapan-ketetapan dan juga kehendak Tuhan Allah. Jadi di sini mau mengajarkan kepada kita bahwa untuk setia kepada Tuhan, supaya kita juga hidup dengan penuh sukacita, damai sejahtera, perlindungan yang baik dari Allah Bapa, dan juga dijanjikan ya adik-adik di Alkitab sudah dijelaskan bahwa Tuhan Allah akan memberikan kehidupan yang kekal bila kita selalu taat dan berpegang teguh kepada ketetapan, dan juga kita selalu bisa menyenangkan hati Tuhan, berbuat hal-hal yang baik yang juga pastinya terhadap sesama ya. Jadi contohnya nih, misalkan adik-adik di sekolah, mungkin di sini beberapa adik-adik sudah mulai belajar di sekolah ya. Misalnya ada teman adik-adik yang ngajak untuk mencontek. Nah, adik-adik tahu kan kalau perbuatan mencontek itu tidak baik. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus berani menolak, dan kalau bisa kita menasehati teman kita supaya tidak melakukan hal itu, karena perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak terpuji dan pastinya tidak disukai oleh Tuhan. Nah, apalagi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya nih, hari Minggu waktunya IMPA, meskipun IMPA-nya nonton di YouTube atau via Zoom, tapi ada teman adik-adik atau adik-adik diajak main, atau udah kita jalan-jalan aja, ngapain kamu ibadah, ngapain kamu gereja. Tapi kalau misalnya adik-adik tahu itu hal yang tidak baik, adik-adik harus menolak ya, jangan ikuti hal-hal yang tidak baik tersebut. Jadi kalau misalkan disuruh IMPA atau harus ke gereja, harus ibadah, adik-adik harus menaatinya, dan juga jangan lupa untuk selalu berdoa. Nah, ini nih kakak mau tekankan sekali lagi, adik-adik di sini jangan lupa untuk selalu berdoa, terutama berdoa untuk apa adik-adik? Untuk mama papa di rumah, untuk keluarga adik-adik, untuk adik-adik sendiri, bahkan sekolah adik-adik. Nah, pentingnya berdoa juga termaksud dalam menjalin hubungan bersama Tuhan. Jadi berkomunikasi dengan Tuhan Allah itu penting adik-adik. Jadi berdoa itu juga harus selalu dilakukan. Jadi jangan skip atau jangan lupa untuk berdoa. Biasanya kan doa makan, doa tidur, tapi jangan lupa untuk doa pribadi adik-adik cerita sama Tuhan, apa yang menjadi keluhan adik-adik, apa yang menjadi pergumulan dan permasalahan adik-adik. Karena Tuhan itu sangat senang terhadap doa anak-anak. Nah, anak-anak itu adalah cerminan yang baik, terutama untuk orang tua, untuk kakak-kakak, karena anak kecil itu kalau berdoa tulus adik-adik. Nah,
Jadi jangan lupa untuk berdoa. Terus juga nih adik-adik, untuk selalu membaca firman Tuhan. Firman Tuhan jangan dilupakan adik-adik, karena firman Tuhan itu penting juga. Nah, oleh sebab itu jangan lupa kita mau belajar untuk selalu memegang teguh dan juga berprinsip bahwa kita harus menjadi umat Tuhan yang setia terhadap perintah-perintah Tuhan. Nah, kita juga pada hari ini merayakan HUT GPIB. Jadi semangat HUT GPIB mau mengajak adik-adik semua untuk selalu bersukacita, untuk selalu bergembira, apalagi bertambah usianya GPIB, dan untuk selalu menjadi berkat bagi sekeliling adik-adik. Nah, sekian firman yang dapat Kak Kesha sampaikan. Sebelum Kak Kesha mau menutup ibadah kita, Kak Kesha mau memberikan tugas nih adik-adik. Jadi tetap ada tugas. Tugasnya adalah adik-adik menuliskan di selembar kertas, bertuliskan aku memelihara iman. Di kertas ditulis aku memelihara iman, lalu kertasnya dihias, tulisannya dihias sebagus sekreatif mungkin. Dan setelah itu difoto, jadi adik-adik foto dengan tulisannya, lalu dikirimkan ke grup WhatsApp. Terakhir dikirim pukul 8 malam. Jadi tugasnya adalah menuliskan tulisan aku memelihara iman, dihias dan dibuat sekreatif mungkin, lalu difoto dan dikirimkan ke WhatsApp paling lambat pukul 8 malam. Ya, kita boleh tutup Alkitabnya. Kita mau berdoa menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Yalah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami baca Tuhan dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Ya Tuhan, kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang selalu memegang teguh kehendak dan juga ketetapan-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan dari jemaat di Efesus bahwa kami harus memelihara iman kami dan juga selalu menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati kami supaya apa yang Engkau inginkan, apa yang Engkau harapkan dan apa yang menjadi kerinduan kami juga selalu menjadi anak yang setia kepadamu Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Sekarang kami mau berdoa Tuhan untuk adik-adik kami Tuhan yang sekarang mulai mungkin memasuki kegiatan belajar mengajar tatap muka langsung di sekolah. Kiranya mereka boleh bersekolah dengan baik Tuhan, dengan nyaman, dan juga tentunya dalam perlindungan Tuhan karena kami masih ada di bawah pandemi Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati adik-adik kami untuk tetap menjaga kesehatan Tuhan dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga adik-adik kami, orang tua mereka Tuhan dalam pekerjaannya. Kiranya Engkau boleh tambahkan berkat Tuhan, kesehatan dan juga kemampuan bagi orang tua adik-adik kami ini Tuhan untuk mendidik adik-adik kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang dengar-dengaran dengan orang tua dan sekitar Tuhan. Kau juga berkati keluarga mereka Tuhan, sanak saudaranya Tuhan. Jika ada adik-adik kami yang sedang dalam kelemahan tubuh Tuhan, kiranya Engkau mau sembuhkan dari sakit penyakitnya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami doakan pada hari ini Engkau dengarkan doa adik-adik kami, harapan adik-adik kami. Inilah doa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekian firman dari Kak Kesha, sampai bertemu di kesempatan yang akan datang. Dadah. Nah, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Gimana firman Tuhannya pada hari ini? Pasti bagus dong. Pasti luar biasa ya. Semoga firman ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari nih Kak Christine ya. Sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kita mau merespon nih firman Tuhan tadi dengan lagu Berserah kepada Yesus.
dan Kakak Christine mengundang adik-adik semua untuk mempersiapkan persembahannya. Ya, betul. Sebelumnya kita mendengarkan nats Alkitab yang terambil dari 1 Tawari 16 ayat 29. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Tuhan memberkati persembahan adik-adik. Oke, adik-adik bisa mentransfer persembahan adik-adik lewat rekening di bawah ini. Atau bisa juga dimasukkan ke dalam amplop, Kasih ke papa mamahnya, Kak, untuk diserahkan ke gereja. Sebelumnya kita mau menyanyikan satu lagu, Selama Bumi Didiam. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami, sembah sujud padamu naik. Sebelumnya kita mau berdoa persembahan untuk menyerahkan persembahan adik-adik kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami setelah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan, dari sebagian darimu, berkatilah persembahan ini menjadi berkat bagi kami dan bagi yang mengelola persembahan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, sehabis ini Kakak Dep akan umumkan nih warkat pelkat PA. Nah, untuk hari Minggu tanggal 7 November ya, kita akan beribadah nih Kak Christine dan adik-adik semua. Kita akan beribadah Temu Kangen di Zoom. Untuk linknya nanti kakak-kakak akan infokan di grup ya. Oke. Nah, untuk kita mau menyanyikan lagu-lagu penutup, Kakak Dep undang adik-adik juga masih berdiri nih ya. Kita masih berdiri lagi. Kita mau nyanyi lagu Betapa Indah Harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Nah, adik-adik, Untuk penutup ibadah kita menyanyikan satu lagu lagi, Oh Berkati Kami. oh berkati kami dan lindungi kami.
untuk menutup ibadah hari ini, Kadep akan memimpin untuk menutup ibadah hari ini. Sikapnya yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk ibadah yang boleh berlangsung hari ini. Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dalam pujian, juga Engkau dalam memberkati kami dalam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya berkati apa yang kami sudah dengar melalui firman Tuhan hari ini, kami dapat terapkan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan juga berkati dalam kegiatan kami seminggu yang akan datang. Tuhan yang berikan kami kesehatan, semangat, dan kepintaran yang datangnya daripada-Mu. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah hari ini udah selesai ya. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Dadah.